Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Kali ini kita akan nyobain sebuah meteran laser dari Bosch. Ya, kira-kira apa kelebihannya dibandingkan meteran laser pada umumnya? Yang jelas di sini perbedaannya saya lihat dia itu menggunakan green laser, beda dengan laser-laser pada umumnya yang warnanya merah. Nah, apa kelebihannya nanti akan kita bahas. Ya, untuk tipenya sendiri GLM 5023G, dan untuk harganya sendiri ini dibanderol di harga 2 jutaan. Oke lah ya, jadi tanpa panjang lebar kita bahas produknya seperti apa, langsung aja kita unboxing. Ya, untuk packagingnya sendiri seperti ini ya, dusnya warnanya ciri khas dari Bosch gitu, warna-warna biru. Di bagian atas ada brandnya Bosch Professional GLM 5023G. Nah, gambar unitnya itu seperti ini, dan di bagian sini kita lihat juga ada brandnya Bosch ya, Professional Laser Measure. Jadi itu maksudnya adalah meteran laser biasa kita sebut. Dan untuk unitnya seperti ini, dan di sini ada keterangannya, aktifkan garansi alat perkakas Bosch Anda pada aplikasi Be Connected. Ya, seperti ini ya, nanti kita bahas lagi. Dan ya, di sini ada kita mendapatkan 2 baterai katanya ya. Dan selanjutnya di sini ada keterangan green laser. Jadi dia itu sudah menggunakan teknologi laser hijau, yang dimana keunggulannya bisa dipakai di tempat atau area atau ruangan indoor yang terang. Memang laser warna merah dan hijau mendominasi alat ukur laser dan leveling karena visibilitas ke mata manusia. Pada umumnya, mata manusia bisa mendeteksi panjang gelombang dari 380 hingga 700 nanometer. Nah, kenapa laser hijau lebih visible di mata manusia? Karena panjang gelombangnya lebih kecil dibanding laser merah. Laser hijau itu panjang gelombangnya 515 nanometer, sedangkan laser merah 635 nanometer. Semakin kecil ya akan semakin terlihat di mata manusia. Nah, selanjutnya di sini ada IP65 ya, itu maksudnya ya mungkin tahan percikan air ya, karena gambar air di situ. Dan di sini ada angle measuringnya, itu bisa di 0 sampai 360 derajat, dan untuk rentang pengukurannya bisa di 0,05 sampai 50 meter ya, seperti itu. Dan selanjutnya di bagian samping ya biasa aja, di bagian sini juga ya seperti ini ya untuk unitnya bisa kita perhatikan. Dan di bagian sini ada, nah ini selling pointnya nih. Ya, biasa di sini kita lihat juga ada brandnya Professional GLM 5023G Green Laser. Untuk gambar unitnya itu seperti ini. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri di sini bisa kita perhatikan green laser technology yang kita bahas tadi, dan color display. Jadi displaynya bukan monokromatik lagi nih seperti yang biasa kita lihat ya. Yang ini dia udah color display dan flip display, dan di sini ada battery indicator. Jadi ini untuk fitur-fiturnya. Lalu untuk technical datanya ini yang udah kita bahas tadi ya, seperti range-nya, untuk angle-nya, dan ya IP ratingnya udah ada di situ ya, seperti itu aja. Di bagian sini kita lihat ini ya GLM 5023G nomor sekian-sekian, dan oke lah ya, sepertinya itu aja yang bisa kita bahas untuk technical datanya dan lain-lain. Langsung aja kita cek isinya. Nah, seperti ini ya isinya. Yang pertama kita sudah mendapatkan baterai. Nih, baterainya ada 2 pieces. Tipenya itu AA ya. Nah, seperti ini alkalin baterainya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada unitnya. Tapi untuk unitnya sendiri ini belum saya bahas dulu ya. Kita cek kelengkapannya dulu. Nah, ini kita singkirkan. Dan di bagian dalam ya skatnya, dan ini tuh adalah manufacturer certificate. Jadi dia udah ada sertifikat ya untuk produk GLM 5023G, dan part nomornya sekian-sekian. Nah, buat teman-teman yang paham, ini adalah sertifikatnya. Dan selanjutnya di sini ada ya, ini tuh adalah manual booknya ya, dan dalam berbagai macam bahasa. Tebal sekali, Bosch itu selalu seperti ini, tebal. Dan ini juga ya sama ya. Oke, untuk isinya seperti itu. Mungkin saya ketepikan dulu untuk kelengkapannya. Ini alatnya saya ambil, dan ya ini boxnya saya ketepikan dulu. Dan untuk alatnya sendiri seperti ini. Build quality-nya mantep sekali ya. Nah, untuk tombol-tombolnya itu berasa clicky premium ya. Kalau kita bahas itu udah berasa premium sekali, mantep gitu, solid untuk produknya itu sendiri. Nah, ini ada karet-karetnya gitu, ini yang ini. Dan ini juga untuk bumpernya ya, ini tuh karet semua ya, seperti itu. Seperti ini ya untuk fisiknya. Kalau kita lihat ya, build quality-nya itu berasa sangat-sangat premium, keren.
Dan ya, kita lihat di bagian belakang untuk spesifikasinya ya. Untuk spesifikasinya di sini juga tertulis yang udah kita bahas tadi sebenarnya, GLM 5023G, nomor sekian-sekian, made in Malaysia dan Robert Bosch, Jerman. Dan di sini ada lubang untuk pasang tripodnya ya, dratnya seperti itu. Ya, selanjutnya kita lihat untuk pemasangan baterainya. Kita coba pasang baterai dulu ya. Ini baterainya, kita tes. Nah, caranya kita tinggal buka seperti ini, pastikan positif negatifnya udah bener. Ini yang positif ke bawah, dan ini yang positif ke atas. Kita tutup kembali. Makin solid ya. Dan ya, kita keletek dulu. Ini tuh ada anti goresnya. Mantap. Ya, kita coba tes nyalain ya. Nah, seperti ini ya. Full color untuk displaynya. Bukan yang monokrom lagi. Ya, lalu pertama kali di sini kita itu disuruh pilih bahasa ya. Di situ ada English dan lain-lain. Itu kita lanjutkan aja ke pilih ID ya. ID itu Indonesia. Oke. Nah, setelah seperti ini sebenarnya kita bisa aja langsung ukur ya. Ini caranya, kita pencet yang gambar hijau ini, yang warna hijau. Itu kalau kita tekan sekali, nah dia akan lasernya tuh muncul. Kita tinggal arahkan aja ke target mau ke mana. Dan yang uniknya dia itu ada seperti, nah, levelnya gitu ya. Itu teman-teman perhatikan ada ruler yang angkanya itu berubah. Pastikan dia itu di tengah. Nah, itu artinya kalau udah 00 dia derajatnya udah lurus ya. Jadi dia nggak terlalu naik dan nggak terlalu turun juga. Ya, usahakan kalau mengukur jarak jauh itu ya harus derajat atau angle-nya itu pas horizonnya ya. Seperti ini. Nah, bisa tinggal kita pencet lagi. Nah, terukur ya di 1,44 meter itu jarak dari sini ke tembok. Tapi masih banyak menu-menu lain dan fungsi-fungsi yang perlu saya jelaskan ya. Ya, yang pertama saya jelaskan dulu satu persatu tombolnya. Yang pertama ini yang ini dulu ya. Ini tuh untuk back dan on-nya. Ini bisa kita pencet seperti ini kalau mau back. Atau kalau kita tekan lama dia akan mati ya. Nah, lalu ada fungsi-fungsi di sini. Yang pertama ada tombol function. Tombol function itu fungsinya apa? Itu kita bisa atur mau mengukur apa. Ini kalau saya pencet tombol function. Nah, seperti ini akan muncul ya. Dan di kanan kirinya itu ada plus minus. Itu ya sama aja seperti maju mundurnya ya. Ini kalau kita tekan dia akan muter seperti ini. Nah, untuk menu-menunya sendiri ada apa aja di sini? Yang pertama adalah itu untuk mengukur panjang ya. Kalau saya pencet lagi itu untuk mengukur continue, dan selanjutnya di situ ada mengukur luas, dan selanjutnya di situ ada mengukur isi atau volume ya. Dan selanjutnya itu pengukuran tidak langsung. Biasanya kita mau mengukur kemiringan dan lain-lain ya. Yang selanjutnya di situ ada wilayah tembok, dan selanjutnya ada fungsi patok, dan ya ini tuh ada level juga bisa kita fungsikan sebagai level ya. Kalau mau dipakai yang mana tinggal kita tekan aja function yang tengah. Nah, saya back dulu. Saya jelaskan lagi tombol-tombol yang lain. Untuk yang atas ini udah ya, function dan maju mundurnya udah. Dan di sini ada tombol favorit nih, ini yang gambar bintang. Jadi ini bisa kita setting mau ada apa aja di sini. Misalkan di sini ya. Nah, ini bisa kita setting mau apa. Nanti kita setting melalui tombol yang gambar setting ini. Itu caranya seperti ini. Nah, kita lihat menunya itu ada tombol favorit tadi. Itu isinya bisa kita atur mau apa aja. Misalkan itu saya tekan seperti ini. Nah, teman-teman bisa pilih di situ ada mau diletakin apa, terserah. Seperti itu ya. Dan saya back lagi dan kita lihat lagi ada apa aja lagi di dalamnya. Nah, yang pertama ada settingan untuk tombol favorit, yang kedua di situ ada titik pengukuran. Titik pengukuran itu maksudnya kalau kita tes ya. Nah, itu jarak kita mengukur itu mau mulai dari mana? Kalau yang seperti itu berarti kita mengukur dari belakang bodi meterannya. Kalau kita pencet sekali lagi itu dari depannya, kelihatan ya, dari depan. Dan satu lagi di sini ada dari tengah. Dari tengah itu maksudnya dari tripod. Misalkan kita pasang di tripod ya, jadi pengukurannya itu dari titik tripodnya. Nah, seperti itu. Saya back, dan menu selanjutnya di situ ada bunyi sinyal. Itu bisa kita atur-atur, dan untuk kecerahan juga bisa kita setting mau secerah apa. Dan ini mode hemat baterai juga bisa kita bikin ya.
ya biar lebih irit aja gitu. Dan di sini ada settingan unit pengukuran, bisa kaki dan meter itu ya. Dan selanjutnya di sini ada pengaturan lainnya yang teman-teman bisa pilih aja, itu ada berbagai macam ya, informasi perangkat dan lain-lain, hapus memori dan seperti itu ya. Ya jadi udah paham lah ya untuk menu-menu yang ada pada tombol-tombol fisiknya. Jadi seperti itu. Jadi untuk fungsi-fungsinya, nah nanti kita akan coba ya beberapa pengukuran, dan tentunya kita tes seperti apa kemampuan lasernya pada outdoor, dan yang terakhir kita uji juga seperti apa untuk kepresisiannya. Kita bandingkan dengan meteran yang manual nanti ya, kira-kira apakah sama atau tidak ya. Jadi seperti itu untuk menu-menunya. Ya oke lah ya, kalau gitu langsung aja kita tes di sini beberapa menu-menunya. Tentunya tidak semua ya, karena kalau semuanya nanti terlalu panjang sekali. Ya oke lah, kita coba ukur volume, panjang, dan ya kita langsung aja uji di luar. Ya oke, pertama kita akan cobain untuk mengukur panjang ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk functionnya ini yang panjang. Jadi ini kita tinggal pakai aja. Nanti kita coba juga untuk mengukur luas dan volume ya, seperti ini. Nah, ini volume. Nah, ini yang panjang kita tes. Kita coba ukur tinggi pintu ini ya. Ini dari bawah kita mau cek ke bagian atas. Ya, seperti ini. Kita pencet sekali. Nah, kita pastikan untuk laser targetnya udah benar-benar pas ya, sesuai yang mau kita tuju. Dan setelah itu kita coba tes. Nah, di 1,966 meter. Jadi seperti itu untuk mengukur panjang. Ke samping juga bisa, kita mau lihat luas dari pintu ini ya. Kita pastikan dulu juga laser targetnya berada tepat, dan kita coba ukur. Dan dia untuk displaynya juga otomatis ya. Kalau kita bikin landscape dia akan landscape, kalau kita taruhkan portrait dia akan portrait. Nah, di 0,864 meter seperti itu. Nah, itu untuk mengukur panjang ya. Sekarang kita coba yang menu lain. Kita coba untuk ukur, nah, luas. Luas itu artinya panjang kali lebar. Jadi kita anggap tinggi ini adalah lebarnya ya. Kita coba pakai. Nah, pastikan laser targetnya udah sesuai ya, udah tepat. Kita coba ukur di 1,955. Sekarang kita ukur untuk bidang ke samping. Kita tekan sekali lagi. Nah, 0,86. Jadi untuk luas dari permukaan pintu ini ya 1,689 meter persegi. Ya oke ya, itu tadi dari beberapa menunya yang udah kita cobain, dan tentunya masih banyak menu lagi yang teman-teman bisa aplikasikan. Dan yang bikin saya penasaran adalah bagaimana dengan keakuratannya, dan kira-kira kelebihan green lasernya tadi seperti apa sih? Apakah ada bedanya dengan meteran laser yang warna merah pada umumnya? Oke lah, langsung aja kita uji. Ya, pertama kita tes dulu untuk tingkat keakuratannya ya. Ini saya pakai meteran manual dan saya pasang di sini, dan untuk lasernya saya bikin laser targetnya di bagian multiplex itu ya. Jadi kita tes di sini jaraknya itu untuk mejanya sendiri bisa dibilang ini hampir 180 cm ya. Dan ini mejanya lebih kecil, nggak sampai 180. Dan kita coba untuk yang BOSS ini, saya coba nyalakan. Saya tes dulu. Ini pengukurannya dari belakang ya, teman-teman bisa nilai, itu bisa lihat sendiri dari belakang meteran. Ya, saya agak sedikit ukur di bagian, ya saya paskan aja lah di 180 ya. Kira-kira seperti ini. Saya mundurkan sedikit. Ini bukan ngikut ukuran meja ya. Kita tes apakah jaraknya jauh beda dengan meteran manual. Kita coba ya. Oke, 1, 2. Ya, 1802. Bisa dikatakan ya selisih sedikit ya. Ya mungkin juga ini saya peletakannya yang kurang tepat. Sedikit saya majukan di sini. Saya ambil di kira-kira 170. Nah, saya coba tes ukur. Nah, 1,701. Lalu kita tes di 160. Ya, ini bisa aja saya yang meletakkan posisinya kurang tepat ya.
Nah, kita tes di sana jaraknya ya 1601. Bisa dikatakan ini tuh udah sangat akurat ya, karena selisihnya tidak terlalu banyak juga dan bisa aja posisi saya yang meletakkan yang kurang tepat. Ya, selanjutnya saya coba tes ke konsistensinya ya, kira-kira apakah dia itu konsisten untuk hasilnya. Nah, di sini tadi 1601, kita coba ulang. Nah, ini ya saya ulang ya di 1600. 1601, 1601, 1601, 1601. Ya, artinya dia udah cukup konsisten ya, dan hasilnya sendiri bisa dikatakan udah cukup presisi untuk hasilnya, dan bisa dikatakan udah mantap. Ya, oke ya, sekarang kita coba bagaimana kalau diaplikasikan di outdoor. Ini bisa dikatakan cahaya mataharinya sangat-sangat luar biasa, terik sekali. Dan ya, di sini saya letakin di tripod ya. Kita coba tes nyalakan ya, kira-kira kelihatan atau enggak. Nah, di sini saya nyalakan dan teman-teman bisa lihat untuk laser targetnya di sana. Nah, dia kelihatan ya, walaupun di tengah terik matahari seperti ini tuh hijaunya kelihatan. Tuh saya sedikit goyang-goyang. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi seperti itu, walaupun di panas terik dia masih kelihatan. Dan sekarang apakah dia bisa bekerja dengan baik? Kita tes ya, kita coba ukur. Ini pertama kali kita tes ukur di ya, oke, 1262 meter. Ya, kita coba ulang. 1,262. Kita tes lagi. 1,262. Ya, bisa dikatakan ini tuh udah sangat-sangat luar biasa sekali ya, karena biasanya untuk laser meter yang saya coba yang selama ini itu yang lasernya merah itu kalau udah jangankan setrik ini ya, yang agak-agak terik aja biasanya dia udah langsung error. Yang ini tuh dipakai setrik ini oke sekali, masih mumpuni sekali dipakai untuk outdoor seperti ini. Ya, bisa dikatakan untuk BOSS ini ya di situ ya perbedaannya ketimbang laser-laser meter yang biasa kita coba yang murah meriah itu ya. Pokoknya mantap. Ya, oke ya, itu tadi dari hasil uji cobanya. Ya, mantap sekali ya. Ini tuh kalau saya bandingkan dengan meteran laser yang pada umumnya, ya mungkin teman-teman mengatakan wah harganya berkali-kali lipat bang. Nah, namun secara fungsi bisa saya katakan ini tuh udah sangat maksimal sekali. Nggak nyesel kalau saya bilang. Dengan fungsinya yang seperti ini bisa dikatakan udah sangat cocok sekali untuk digunakan secara profesional. Mau panas, mau terik, segala macam ini tuh bisa dipakai. Nggak cuman gimmick ya, green lasernya kan kebanyakan ada juga tuh yang pakai green laser tapi begitu diuji ya nggak ada bedanya dengan laser-laser yang merah pada umumnya. Ya, oke ya, mungkin secara fungsi cuman itu aja yang bisa kita bahas untuk produk ini. Sekali lagi kalau saya katakan sih dengan harganya ya worth it lah ya dengan apa yang kita dapatkan. Ya, oke lah ya, jadi ya saran saya sih segera daftarkan aja produk BOSS-nya di aplikasi Be Connected, karena disitu teman-teman akan mendapatkan reward berupa poin-poin yang nanti ya teman-teman bisa tukarkan juga dengan produk-produk BOSS lainnya. Caranya juga gampang, teman-teman buka aja aplikasi Be Connected. Kalau belum punya ya silahkan daftar dulu. Lalu yang kedua, teman-teman klik daftar alat, kemudian pindah QR code atau pilih daftar secara manual. Dan ketiga, tinggal masukkan informasi, bertul, serial number, tanggal pembelian. Jika menggunakan QR code akan langsung menuju tahap keempat. Lalu yang keempat tinggal foto aja nota pembeliannya. Dan yang kelima ya udah selesai ya, itu artinya alat teman-teman itu sudah terdaftar. Jadi BOSS itu nggak menggunakan kartu garansi fisik lagi ya, dia caranya menggunakan online, jadi lebih gampang. Ya, oke lah, mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Mungkin teman-teman ada kritikan, masukan, ataupun saran, silahkan aja di kolom komentar. Ya, semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.